Oke, shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang teologi-teologi yang ada dalam kitab Yesaya. Kita ketahui bahwa Yesaya adalah salah satu kitab nubuat, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang keadilan Allah yang meliputi hukuman bagi bangsa Israel dan pemulihannya, dan tentang penggenapan mengenai nubuatan-nubuatan dalam kitab Yesaya. Oke, di mana kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, tidak setia kepada Allah, tidak melakukan kehendak Allah. Sehingga Allah melalui Yesaya menubuatkan tentang penghukuman bagi bangsa Israel atas perbuatan mereka. Namun tetap saja Yesaya juga menubuatkan tentang pengharapan dan pemulihan bagi bangsa Israel. Jadi tujuannya itu bukan hanya karena hukuman atas perbuatan bangsa Israel yang tidak melakukan ketaatan itu, melainkan suatu bentuk kasih Allah bagi bangsa Israel supaya bangsa Israel ini berbalik kepada Allah dan melakukan ketetapan Allah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang membahas tentang kedua topik yang akan dibahas dalam diskusi pada kali ini. Jadi kita akan kedatangan narasumber yang akan membahas kedua topik tersebut yang berasal dari IAKN Toraja. Diskusi kita ada baiknya kita perkenalan diri dulu. Boleh dimulai dari sebelah kanan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu, saya dari IAKN Toraja. Perkenalkan, nama saya Enos Rembang, juga dari IAKN Toraja. Yang dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Irawati Tandibua, juga dari IAKN Toraja. Yang perkenalkan, nama saya Trisa Putra Toribua, juga dari IAKN Toraja. Jadi pada pertemuan kita pada saat ini, kita akan membahas tentang teologi-teologi yang ada dalam kitab Yesaya mengenai penghukuman bagi bangsa Israel atas perbuatan mereka dan juga pemulihan bagi bangsa Israel. Jadi saya menanyakan bagaimana kira-kira keadilan Allah yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Ya, terima kasih. Keadilan Allah dalam kitab Yesaya di sini menekankan tentang hubungan perjanjian Allah dengan bangsa Israel, di mana dalam menghadapi ketidaksetiaan dan pengkhianatan bangsa Israel, Allah ini memberikan sebuah keadilan bagi mereka. Nah, dapat kita lihat dalam pasal 1 sampai pasal 3, di situ jelas sekali Nabi Yesaya di sini menubuatkan tentang penghukuman bagi mereka, menubuatkan penghukuman bagi kehancuran Yerusalem. Kemudian terhadap orang-orang yang angkuh, terhadap orang-orang yang meninggikan diri, dan juga terdapat penghukuman bagi perempuan-perempuan Sion yang sombong. Bahkan nubuatan yang lain juga berupa penyerangan dari bangsa-bangsa lain. Nah, Yesaya di sini menubuatkan hukuman ini pada bangsa Israel karena ia ingin menggambarkan bagaimana Allah ini sebagai Raja yang maha kuasa bagi kehidupan bangsa Israel. Nah, kemudian dapat kita lihat juga dalam pasal 14 sampai pasal 20. Di situ sangat terlihat dengan jelas sebuah pesan firman Tuhan, yaitu ucapan ilahi atau sebuah firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Asyur, ada bangsa Filistin, ada bangsa Moab, kemudian ada Damsyik, Efraim, Ethiopia, Mesir, bahwa mereka akan menghadapi kehancuran, kebinasaan di masa yang akan datang. Karena apa yang mereka lakukan, yaitu kesombongan, keangkuhan, bahkan mereka bangsa-bangsa lain ini melakukan penindasan kepada bangsa Israel. Nah, itu adalah sebuah nubuatan Yesaya dalam menubuatkan hukuman bagi bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa asing. Ya, dengan menunjukkan keadilannya melalui nubuatan tentang hukuman bagi bangsa Israel, tetap saja Allah menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel melalui nubuatan tentang seseorang yang akan datang untuk menyelamatkan umat Allah dari dosa dan membawa damai bagi seluruh dunia. Dapat kita lihat dalam Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 25, pasal 9 dan pasalnya yang ke-11. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa
keadilan Allah ini bukan hanya ditujukan bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain yang melakukan kejahatan atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Allah. Bahkan nubuat tentang pemulihan ini bukan juga hanya ditujukan bagi bangsa Israel, tetapi juga bangsa-bangsa yang lain. Ya, mungkin ada tambahan dari Kakak Enos. Oke, ya kemudian selanjutnya kita juga akan melihat tentang bagaimana kemudian keadilan sosial itu dicerminkan di dalam keadilan Allah yang kemudian berdaulat. Jadi Allah menuntut umatnya untuk kemudian hidup sebagaimana hidup yang kemudian dituntut dalam kitab Taurat atau dalam hukum Taurat yang kemudian menginginkan setiap orang untuk hidup sebagaimana yang kemudian tertulis di dalam hukum itu. Nah, bahkan umat juga kemudian dituntut untuk hidup lebih peduli terhadap setiap lingkungan di sekitar, baik terhadap anak yatim, orang-orang miskin, dan bahkan juga kepada janda-janda. Jadi keadilan sosial seperti ini juga sebenarnya tercermin secara tidak langsung termuat di dalam keadilan Allah yang berdaulat melalui hukuman-hukuman itu. Nah, lalu kemudian sekalipun Allah kemudian menjatuhkan hukuman kepada bangsa-bangsa seperti bangsa Yerusalem dan juga Asyur dan Babel, tetapi tentunya ada kasih Allah yang kemudian Allah cerminkan di dalamnya. Melalui pengampunan di kemudian hari, Tuhan akan kemudian menunjukkan itu sebagai bentuk dari kasih-Nya kepada bangsa Israel. Tetapi sekali lagi bahwa dosa atau kejahatan tetaplah kejahatan, sehingga itu ada balasan dari Tuhan. Tetapi kasih Tuhan terlalu mengiringi kehidupan setiap bangsa, bahkan di dalam penghakiman sekalipun. Ya, tadi dari Saudari Miska sudah kemudian memaparkan bagaimana isi secara keseluruhan dari pasal 1 sampai pasal yang ke-20. Kemudian selanjutnya kita juga akan melihat ada beberapa poin penting yang kemudian diuraikan di dalam Yesaya pasal 21 sampai ayatnya yang agak 39. Yang pertama, mungkin kita akan melihat bahwa Allah itu sebagai hakim yang adil dan kemudian sangat berdaulat. Jadi bukan hanya Yerusalem yang tadi dijelaskan, tetapi juga ada bangsa seperti Babel, kemudian Asyur, itu juga kemudian diberikan penghukuman. Dan ini menjadi bukti bahwa sebenarnya Allah itu tidak kemudian memberikan jalan atau toleransi atas setiap kejahatan. Jadi bahkan Yerusalem, Asyur, dan Babel juga akan dihukum kalau memang kemudian mereka bangsa ini kemudian tidak adil dalam hidup. Jadi pembahasannya ini agak kayak lebih sama dengan yang dibahas oleh Saudari Miska tadi, yang menekankan tentang hukuman dan pemulihan bagi bangsa Israel. Namun juga menekankan tentang kasih dan keadilan Allah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kita telah mendengarkan penjelasan dari dua pemateri kita pada saat ini mengenai teologi keadilan Allah tentang penghukuman bagi bangsa Israel dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemaparan materi tentang teologi pemulihan yang akan dibawakan oleh pemateri yang lainnya. Oke, jadi bagaimana kira-kira teologi tentang nubuatan pemulihan dalam kitab Yesaya terhadap bangsa Israel, yang dimana kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak setia. Jadi kira-kira bagaimana teologi pemulihan dalam kitab Yesaya ini? Jika kita berbicara tentang teologi pemulihan dalam kitab Yesaya ini, itu akan mengarah kepada kasih Allah kepada umatnya sendiri. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, sehingga dari sifat mereka itu, dari apa yang mereka lakukan yang membuat Tuhan mereka sendiri merasa menyesal memilih mereka, sehingga didatangkanlah sebuah bangsa sebagai bentuk hukuman kepada mereka karena mereka itu tidak taat kepada Tuhan. Nah, dalam keterpurukannya itu, dalam sisa kesengsaraannya itu, masih ada beberapa bangsa Israel yang masih tetap hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, sehingga Tuhan pun karena mengasihi mereka, Ia menyelamatkan sisa-sisa dari bangsa Israel yang telah dijajah oleh penjajahnya itu. Kemudian dalam proses pemulihan bangsa Israel itu, Tuhan juga menyatakan kasih-Nya dengan memberikan
sebuah perjanjian baru kepada mereka, di mana Yerusalem akan menjadi sebuah tempat di mana sebuah kebenaran atau sebuah dari semua itu, di situ nampak bahwa Allah tetap mengasihi bangsa Israel walaupun mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, sehingga dapat dikatakan bahwa Allah tidak gagal dalam membimbing umatnya. Ya, mungkin sedemikian itu yang bisa saya sampaikan kepada saudari. Jadi dari penjelasan saudara, saya menyimpulkan bahwa nubuat yang dikatakan oleh nubuat Yesaya ini tentang pemulihan bagi bangsa Israel, menekankan bahwa sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel, kasih karunia Allah tetap ada bagi mereka, atau pemulihan Allah tetap akan ada bagi mereka. Seperti yang dikatakan bahwa Yerusalem yang runtuh itu akan dipulihkan kembali dan akan menjadi suatu kota yang makmur, dan juga menekankan bahwa semua orang akan menerima kasih karunia Allah. Jadi apakah nubuatan tentang penghukuman dan pemulihan bagi bangsa Israel telah tergenapi ataukah belum? Ya, mengenai nubuatan yang telah disampaikan oleh teman tadi telah digenapi. Misalnya tentang nubuatan kehancuran Yerusalem. Nah, ini telah digenapi dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-27. Nah, mengenai kehancuran Yerusalem dikatakan bahwa hukuman atas dosa-dosa orang Israel ini diberikan penghukuman melalui kehancuran Yerusalem. Nah, kemudian nubuatan tentang Mesias yang telah disampaikan oleh teman tadi, ini telah digenapi. Nah, di mana penggerapannya ini dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang memberikan perdamaian bukan hanya untuk bangsa Israel tetapi untuk semua bangsa. Jadi nubuatan tentang kehancuran Yerusalem dan kelahiran Raja Damai atau Yesus itu telah tergenapi. Oke, kita telah mendengarkan penjelasan mengenai nubuatan penghukuman bagi bangsa Israel yang telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Allah. Namun Allah tetap menunjukkan kasih-Nya bagi bangsa Israel melalui pemulihan, dan juga kita telah mendengarkan mengenai penggenapan nubuatan dalam kitab Yesaya melalui kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Oke, demikianlah diskusi kita pada saat ini. Diucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya, baik kepada narasumber, diucapkan terima kasih. Semoga podcast kita pada saat ini boleh bermanfaat bagi setiap orang yang menontonnya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Since the